Namanya perumpamaan, tanda-tanda, ya maknanya berlapis, ya. Jangan sekali-kali kaku dalam dalam membaca perumpamaan. Karena Allah itu membuat perumpamaan yang berulang-ulang untuk menjelaskan satu makna. Kalau Allah membuat perumpamaan yang berulang-ulang untuk satu makna, berarti makna itu sangat sulit dipahami, sehingga harus di berbagai perumpamaan baru bisa jelas. Nah, sedangkan ada juga, ya, satu perkataan, satu perumpamaan mengandung lapisan makna, ya. Pada beberapa tempat dia mengandung makna yang berbeda, ya. Apa yang dibutuhkan pada saat itu, pada saat kita membaca seperti ini, jangan sekali-sekali membuat kesimpulan. Kata Allah, biarkanlah Allah yang mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Ya, membuatmu pandai membaca artinya, ya, kita bisa membacanya sendiri, ya, memahaminya sendiri. Setelah dikumpulkan tadi di dadamu dari berbagai macam komponen-komponen pemahaman yang kita baca ini, yang kita pelajari ini semua terkumpul dalam dada, ya, Allah yang membuatmu pandai membaca. Ya, maka jangan tergesa-gesa, jangan membuat kesimpulan. Surat 75 ayat 16 sampai 19. Ulang-ulang. Surat 75 ayat 16 sampai 19. 16. Janganlah engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Ya, jadi kenapa di situ dikatakan dikumpulkan di dada? Ya, dikumpulkan di sini di dada. Bukan di sini tempat berkumpulnya ilmu, ya kawan-kawan. Hanya ini skema jatuhnya ilmu, jatuhnya cahaya berasal dari ruh yang ada di wilayah wajah. Ya, jatuh ke dada, jatuh ke sini ke jiwa untuk disampaikan kepada umat. Itu skema pada diri kita. Seandainya diurai ini jasad kita, diuraikan di dalam jasad kita itu ada jiwa, ya, ada jiwa. Nah, kemudian jiwa bentuknya seperti ini keadaannya, ya. Maka kalau saya tunjuk sang jiwa tadi di mana jatuhnya ilmu pada sang jiwa ini, itu jatuh di sini, di sininya jiwa. Jatuh di sininya jiwa. Paham kira-kira ya? Paham ya? Ya. Jatuh di sininya jiwa. Kalau di kolbu, kalau di jasad, jatuh kemana? Jatuh di sininya kolbu. Di sininya jiwa, di sininya kolbu. Di sininya ruh, di sininya rahasia. Di sini semua tempatnya tadi. Rahasia, ruh, jiwa, kolbu, di sini semua. Tapi kalau seperti itu keadaannya, kita tidak bisa praktekkan. Allah membuat perumpamaan itu pada jasad kita secara keseluruhan, maka dia urailah pada jasad kita. Yang rahasia tadi tempatnya di sini, yang ruh tempatnya di wilayah wajah, yang jiwa tempatnya di dada, ini yang disebutkan tadi dikumpulkan di dadamu, maksudnya itu pada wilayah jiwa dari diri kita. Ya, yang jasad dikumpulkan di tempat ini. Mengerti? Bisa? Nah, ini. Itulah kesulitan-kesulitan yang barangkali kalau ini ya, kalau mencoba menelaah perumpamaan, makanya saya katakan kawan-kawan lebih bagus mengerti, cepat-cepat mengerti daripada sibuk mencatat. Ya, coba upayakan mengerti. Kalau catatan-catatan mungkin dari terlupa lagi bahasan kemarin, buka lagi videonya, ya, buka ulang. Kita ini baru sedikit yang kita terima, ya langsung membacakan kepada orang-orang. Bagaimana bisa tertanam ke dalam diri kita itu pengetahuan, sementara yang kita terima langsung keluar. Tetapi kalau saya ditanya apakah ya perbuatan saya ini salah, tidak salah, benar. Karena memang disitulah dimensinya Musa. Pasti banyak bicara, ya, pasti mau menjelaskan, ya. Pasti mau merasa saya ini lebih tahu daripada orang-orang ini, maka saya juga harus berbagi kepada mereka ini.
Begitulah keadaannya Musa ketika ditanya oleh umatnya siapa yang paling pintar di muka bumi ini. Dia katakan saya. Wah, ditegur sama Tuhan. Bukan kau yang paling pintar Musa. Ada lagi seorang hamba yang telah mendapatkan ilmu dari sisiku, ilmu langsung, ilmu laduni. Dia tempatnya di pertemuan dua laut. Itu ya. Jadi kalau minta pendapat apa yang saya lakukan ini benar atau salah, pasti saya benarkan. Ya. Pasti benar karena memang dimensinya begitu. Keadaannya begitu, yang namanya mata melihat, namanya telinga mendengar, yang namanya mulut bicara dia, ya. Oh, bicara terus ini mulut dia ini. Bicara ini. Makanya Ashabul Kahfi disertai dengan anjing, ya. Didapatkan Ashabul Kahfi bersama anjing. Seandainya tidak ada anjingnya, berarti hanya untuk dia sendiri. Dia mengetahui tentang agama itu. Melihat orang lain yang keliru, dia senyum-senyum saja, dia tidak berani ajarkan, ya. Seperti kekurangan bahasa untuk menyampaikannya. Terucap saja 1-2 kalimat, bisa-bisa orang tersinggung karena ucapannya. Itu karena tidak ada anjing. Tapi kalau Ashabul Kahfi bersama dengan anjingnya, itu berarti ditugaskan untuk menjadi penyampai.